Oke. Sekarang tadi dikatakan bahwa eh, energi potensial listrik itu bergantung pada muatan Q. Karena itu kemudian energi potensial listrik per satuan muatan ya, energi potensial listrik per satuan muatan atau tuliskan sebagai U dibagi dengan Q ini memiliki nilai yang khusus atau nilai nilai yang unik ya, pada beberapa titik dan hanya bergantung pada medan listrik ya, dan hanya bergantung pada medan listrik atau juga kemudian bergantung pada distribusi muatan sumbernya. Nah, besaran ini kemudian kita sebut sebagai potensial listrik ya, atau biasa kita simbolkan dengan V ya. Jadi potensial listrik itu didefinisikan sebagai V sama dengan energi potensial per satuan muatan Q. Nah, persamaan ini kemudian berimplikasi bahwa energi potensial juga adalah merupakan besaran skalar. Ya, jadi implikasinya bahwa potensial listrik itu adalah merupakan salah satu bentuk dari besaran skalar. Nah, secara umum bahwa ya, potensial listrik itu merupakan suatu besaran skalar yang memiliki karakterisasi medan listrik dan dia tidak bergantung atau independen dari beberapa muatan yang mungkin ditempatkan dalam medan tersebut. Ya. Jadi itu ya, poin pentingnya. Maka kemudian ya, selanjutnya itu adalah bagaimana dengan beda potensial listrik atau biasa disederhanakan penyebutannya yaitu beda potensial ya, antara dua titik atau misalkan titik A dan titik B dalam suatu medan listrik tertentu. Jadi beda potensial listrik yang biasa kita simbolkan dengan delta V pada dua titik yaitu titik A dan titik B dalam medan listrik ya. Dalam medan listrik maka ini didefinisikan sebagai ya, beda energi potensial per satuan muatan antar dua titik. Ya. Jadi didefinisikan sebagai bahwa delta V sama dengan beda energi potensial listrik antara dua titik per satuan muatan. Jadi berarti VB minus VA sama dengan delta U dibagi dengan muatan Q. Maka ini sama dengan, karena delta U itu sama dengan minus WAB, maka berarti minus WAB dibagi dengan Q. Tidak lain itu sama dengan minus integral dari A sampai B dari E dot ds. Nah, ini. Nah, ini adalah merupakan definisi dari beda potensial listrik. Nah, persamaan ini clear gitu ya.
bahwa beda potensial listrik atau beda potensial antara dua titik A, misalkan titik A dan titik B, itu dia hanya bergantung pada distribusi muatan sumber, yaitu Q. Dan sama dengan atau sama dengan negatif dari kerja yang dilakukan oleh gaya elektrostatik persatuan muatan. Ini kita lihat ini, sama dengan minus WAB dibagi dengan Q. Nah, maka kemudian selanjutnya itu kita akan cari bagaimana dengan satuan SI-nya, satuan SI dari potensial listrik dan juga beda potensial listrik. Ya. Maka satuan SI-nya yaitu adalah Joule per kolom. Adalah Joule per kolom. Atau biasa disederhanakan ke dalam bentuk volt. Ya, volt. Sehingga kemudian kita tuliskan bahwa 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. Nah, ini. Jadi 1 volt 1 joule per kolom. Nah, dari satuan ini kemudian kita dapat melihat bahwa joule ya, itu adalah sama dengan 1 kolom dikalikan dengan 1 volt. Ini kita lihat 1 joule sama dengan 1 kolom dikalikan dengan 1 volt. Nah, kemudian kalau kita lihat dari persamaan ini bahwa delta V sama dengan minus integral A B E dot ds, maka satuan volt juga dapat kita tuliskan nanti ke dalam bentuk 1 Newton per kolom ini sama dengan 1 volt per meter. Oke. Nah, ini ya. Sehingga kemudian kita bisa mengambil kata kunci bahwa inti pokoknya itu adalah bahwa medan listrik itu dapat diekspresikan atau dapat diungkapkan sebagai laju perubahan potensial listrik terhadap posisinya. Ya. Jadi bahwa medan listrik itu dapat diungkapkan sebagai laju perubahan potensial listrik terhadap posisi. Nah, kemudian kalau kita meninjau satu kasus, katakanlah misalkan kita meninjau sebuah partikel sembarang, ya. Kemudian partikel di sekitar muatan Q dari satu titik A ke titik lainnya, katakan misalnya titik B, lalu kemudian diberikan gaya pada partikel tersebut dan mengubah energi kinetiknya. Maka gaya yang diberikan itu harus sama dengan kerja WAB-nya. Dalam hal ini adalah WAB yang dikenakan pada partikel tersebut. Nah, maka kemudian perubahan energi kinetik partikel itu kita akan tuliskan sebagai delta K sama dengan WAB. Dalam hal ini adalah WAB yang kita terapkan atau yang kita berikan pada partikel. Lalu kemudian saya jumlah dengan WAB untuk kasus yang lain. Ya.
Sehingga kemudian kalau kita lihat bahwa energi kinetik partikel itu tidak mengalami perubahan selama bergerak. Jadi energi kinetik partikel itu tidak akan mengalami perubahan selama partikel tersebut bergerak akibat dari uh, gaya yang diterapkan pada partikelnya. Nah, sehingga kemudian persamaan ini kita dapat tuliskan bahwa WAB terapan itu sama dengan negatif dari negatif dari WAB pada tempat yang lain. Nah, karena kemudian W minus WAB itu sama dengan Q dikalikan dengan delta V, maka persamaan ini dituliskan menjadi, nah ini sama dengan Q dikalikan dengan delta V atau beda potensial. WAB-nya sama dengan muatan uji Q atau muatan sumbernya dikalikan dengan beda potensialnya. Nah, secara atomik atau dalam skala atomik gitu ya, atau kemudian dalam katakanlah misalkan fisika nuklir, maka kita bisa menggunakan satuan energi itu ke dalam bentuk atau yang kita sebut sebagai elektron volt, ya. Itu satuan energi, di mana definisikan bahwa satu elektron volt itu adalah energi yang sama yang digunakan untuk memindahkan partikel tunggal dengan muatan E. Jadi satu elektron volt itu kita definisikan sebagai 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, lalu saya kalikan dengan 1 volt. Nah, ini sama dengan, karena 1 volt itu sama dengan 1 joule per kolom, 1 joule per kolom, maka 1 elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Oke. Nah, ini adalah definisi dari bentuk satuan lain dari energi yang sebagai elektron volt. Nah, satuan ini kemudian ada banyak penggunaannya. Katakan misalkan sebuah elektron pada screen ya, pada layar dari yang mungkin elektron itu bergerak dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 7 meter per detik. Ya. Sehingga kemudian energi kinetiknya itu sebesar 7,28 kali 10 pangkat min 16 joule. Dan ini kemudian ekuivalen dengan 4,55 kilo elektron volt. Nah, itu salah satu contoh, misalkan pada layar televisi gitu ya. Nah, dengan kata lain bahwa sebuah elektron kemudian memiliki percepatan dari kiat dan diam dengan beda potensial yang diberikan 4,55 volt itu akan mencapai nilai 4 kali 10 pangkat 7 meter per detik. Dan ini biasanya digunakan dalam elektron yang kemudian yang digunakan pada tampilan dari layar televisi. Ada banyak contoh lain kemudian terkait dengan bagaimana menggunakan elektron, atau misalkan percepatan elektron atau kecepatan elektron.